Halo para siswa semuanya, gimana kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran ekonomi. Kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya anak-anak ya? Hari ini kita belajar mengenai pasar. Mem yakin anak-anak pernah yang namanya ke pasar. Mari kita simak baik-baik materi tentang pasar. Para siswa, kita akan belajar lagi tentang ekonomi, yaitu sekarang kita akan belajar tentang pasar. Nah, anak-anak pernah kan datang ke pasar? Apa artinya pasar itu? Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, pastinya di pasar itu kan ada penjualnya, ada pembelinya. Nah, arti pasar secara luas yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, gimana kok penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung? Kalau pembeli secara langsung, siswa ketemu dengan penjualnya secara langsung. Berarti ini termasuk adalah pasar tradisional. Tetapi kalau siswa membeli barang secara tidak langsung, berarti siswa membelinya secara online, yaitu melalui Lazada atau melalui Shopee. Tadi siswa melihat barang itu adalah contoh-contoh atau gambar-gambar, sehingga siswa berkeinginan untuk membeli. Contohnya, siswa mau membeli baju basket. Nah, siswa melihat secara online. Ketika sudah cocok, siswa membeli dan memesannya. Nah, atas dasar apa kita membeli secara tidak langsung? Yaitu atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli. Nah, unsur-unsur apa terbentuknya pasar? Jadi ada beberapa unsur yang perlu siswa ketahui. Apa sih pasar itu? Gimana pasar itu kok disebut tempat berjual pembeli antara penjual dan pembeli? Yang pertama, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contohnya ketika anak-anak membeli barang, ada kesepakatan anak-anak melakukan tawar-menawar, yaitu satu, ketika anak-anak membeli contohnya mangga 1 kilo 30.000, siswa menawarnya menjadi harga 25.000. Nah, terjadi tawar-penawaran sehingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, sehingga siswa akan menentukan membeli barang tersebut. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa kita bisa melakukan pembelian secara tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan cara kita membeli secara online. Kita tidak usah bertemu dengan penjual ataupun kita bertemu secara pembeli, tetapi kita melihat barang-barang yang akan kita beli, sehingga siswa memutuskan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Jadi, ketika anak-anak atau siswa membeli barang secara online, kita berdasarkan komunikasi kepada penjual bahwa siswa membeli kaos A, sehingga terjadi kesepakatan. Yang keempat, adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel. Jadi contohnya ketika siswa mau membeli barang atau membeli
parfum, pasti ada sampelnya. Di situ siswa bisa mencoba baunya, bau mawar atau bau melati atau bau yang lain, sehingga ada sampelnya. Siswa bisa memilih barang yang akan dibeli. Fungsi pasar itu apa? Ya, yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini nggak mungkin kan, contohnya siswa membeli barang langsung ada di pasar. Itu membutuhkan proses distribusi. Apa artinya distribusi itu dulu? Untuk memperlancarkan distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Nah, tidak mungkin kan siswa membeli minuman, contohnya siswa membutuhkan air mineral. Siswa datang ke perusahaan Aqua untuk membeli air mineral. Tidak, tetapi PT Aqua menyalurkan kepada agen, lalu kepada toko besar, kepada toko kecil, sehingga siswa bisa membeli di sekitar tempat tinggal anak-anak siswa semuanya. Contohnya di warung kecil bisa mendapatkan air mineral. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di pasar itu bisa terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, contohnya siswa ketika mau membeli HP, pasti ada promosi, ada iklannya supaya konsumen itu tertarik untuk membeli barang tersebut. Nah, sebuah perusahaan pasti akan melakukan promosi. Untuk apa? Supaya masyarakat mengenal produknya, sehingga masyarakat bisa membeli barang yang dibutuhkan. Yang berikutnya, pasar menurut wujudnya. Di sini pasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar konkret. Nah, apa yang disebut pasar konkret itu? Pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualkan ada di situ. Berarti siswa ketemu secara langsung dengan penjualnya. Contohnya, ketika siswa membeli minum di Indomaret, di TP, di Pasar Pucang, di Pasar Atom, itu adalah contoh pasar konkret di mana siswa bisa ketemu langsung dengan penjualnya. Yang berikutnya, pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung. Di dalam pasar akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi dan barang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya lewat apa? Dengan melakukan pasar abstrak, yaitu melalui pemesanan Tokopedia, Lazada yang bisa siswa lakukan di rumah, bisa dilakukan pemesanan di mana aja. Nah, itu berupa sampel atau contoh sehingga siswa bisa menentukan di dalam pembelian. Lalu, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama, ada pasar barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Kira-kira barang konsumsi itu barang yang bisa anak-anak lakukan atau butuhkan setiap hari. Contohnya mama membutuhkan sayur-sayuran, membutuhkan ikan, membutuhkan buah-buahan, itu namanya pasar konsumsi. Yang berikutnya adalah pasar barang produksi. Apa itu pasar produksi? Pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Lalu pasar tenaga kerja melalui apa? Melalui job fair. Dengan cara apa? Dengan cara mencari pekerjaan melalui job fair. Yang berikutnya, pasar menurut luas jaringan distribusi. Nah, tadi siswa sudah mengetahui apa itu arti pasar abstrak, pasar konkret. Nah, kalau melalui jangkauan distribusinya, pasar bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar setempat.
Apa itu? Pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Jadi contohnya, Pasar Atom berada di mana? Berada di Surabaya. Berarti ketika siswa mau membeli barang di Pasar Atom harus datang ke Surabaya. Yang berikutnya adalah pasar nasional. Pasar yang cakupan pembeliannya dalam wilayah suatu negara. Contohnya Pasar Bursa Efek Indonesia. Ini berada di mana? Ini bisa siswa tahu ini berada di Jakarta. Yang berikutnya adalah pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya pasar apa? Pasar ASEAN. Itu berarti secara regional. Yang selanjutnya adalah pasar internasional. Pasar internasional ini bisa dilakukan bukan hanya satu negara atau dua negara, yang perlu siswa ketahui. Pasar internasional bisa dilakukan oleh semua negara. Kenapa? Pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya pasar tembakau. Nah, ini berada di negara mana? Nah, itu adalah contoh pasar internasional. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya, pasar ini berada di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, dan di Alfamart. Yang berikutnya adalah pasar mingguan. Pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya pada saat adanya pasar di Car Free Day yang buka setiap hari Minggu. Lalu yang berikutnya adalah pasar bulanan. Pasar yang kegiatan sebulan sekali. Contohnya pasar yang dibuka pada saat karyawan sedang mendapatkan gaji. Lalu yang keempat, pasar tahunan. Pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta, Jateng Fair, dan Jatim Fair. Yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang harga dan harga pasar. Nah, ketika siswa membeli suatu barang, contoh saya mau membeli buku, pasti di buku itu menempel yang namanya harga. Tidak mungkin suatu barang tidak ada harganya. Nah, kita perlu tahu dulu harga itu apa. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, di Indonesia ini kita menggunakan transaksi uang, yaitu dengan uang apa yang kita kenal, yaitu rupiah. Nah, transaksi menggunakan uang itu adalah transaksi resmi. Yang berikutnya adalah harga pasar. Apa bedanya dengan harga dan harga pasar? Harga pasar, harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya tadi ketika siswa mau membeli 1 kilo mangga, terjadilah tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan. Contohnya harga 1 kilo mangga itu 30.000. Siswa menawar harga 1 kilo mangga 20.000, tetapi penjual belum memberikannya. Lalu siswa menaikkan harga menjadi 23.000. Lalu terjadi kesepakatan bersama bahwa harga itu penjual udah berikan kepada anak. Oke, harga 1 kilo mangga adalah 23.000. Nah, maka terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli harga mangga 1 kilo tersebut. Nah, para siswa sudah menyimak materi tentang pasar. Berarti siswa sudah mengerti tentang jenis-jenis pasar. Kiranya materi pasar ini bisa bermanfaat bagi siswa semuanya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.
Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.